Kira-kira persiapan buat CV itu seperti apa ya? Bang, saya kan baru lulus kuliah nih, belum ada pengalaman kerja. Kira-kira cara membuat CV yang baik dan benar itu kayak gimana ya? Saya kan mau melamar kerja nih, nggak ngerti cara buat CV. Kira-kira bisa nggak ya melamar kerja tanpa CV? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, seperti yang dilihat sebelumnya ya, teman-teman kita banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami CV ya. Bahkan mereka tidak tahu dalam CV itu apa yang harus dibuat. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan sedikit edukasi tentang cara membuat CV yang baik dan benar itu seperti apa. Banyak yang belum memahami secara detail ya tentang apa di CV. Jadi, singkatnya CV itu semacam data diri kalian ya, tapi CV ini dibuat dengan lebih ringkas, tapi juga sedikit lebih detail tentang informasi diri kalian. Contohnya di CV itu mungkin akan diinformasikan mengenai nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir kalian, mungkin tempat tinggal kalian juga, dan juga pastinya di CV itu wajib tertulis pendidikan kalian dan termasuk pengalaman kerja ya. Nah, jadi mungkin dari teman-teman semua sering melihat CV itu bentuknya seperti ini ya. CV seperti ini itu sebenarnya kurang menarik di mata para pencari kerja. Karena apa? Karena CV seperti ini itu terlalu meriah ya, dan juga agak sulit untuk diorganisir atau mungkin sulit untuk dipahami gitu. Jadi sebenarnya CV yang baik dan benar itu seharusnya seperti ini. Nah, kita bilangnya itu sebagai CV ATS ya. CV ATS itu sendiri adalah CV yang dibuat untuk mempermudah para HRD dalam menseleksi calon karyawannya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit membahas ya apa-apa saja poin yang penting yang perlu kalian buat dalam CV walaupun kalian baru lulus sekolah gitu ataupun baru lulus kuliah. Oke, yang pertama-tama mungkin di sini terlihat jelas ya nama lengkap kalian apa. Kalau kalian memang memiliki nama panggilan, boleh saja kalian masukkan agar HRD mengerti akan memanggil kalian seperti apa gitu. Nah, selain nama lengkap kalian, mungkin kalian juga ingin memasukkan foto kalian ya. Jadi kalau kalian ingin memasukkan foto itu sebenarnya bagus-bagus saja, asalkan perhatikan pemilihan fotonya. Yang pertama, foto kalian itu harus yang profesional ya, jangan foto yang selfie atau mungkin foto latarnya yang terlalu meriah gitu. Diusahakan fotonya itu adalah foto diri kalian, tapi diusahakan juga jangan terlalu formal, karena yang digunakan itu adalah foto-foto yang terlihat profesional. Mungkin kalian bisa sedikit lebih senyum, kalaupun terlihat gigi juga nggak masalah, dan juga latarnya itu bisa lebih netral gitu. Dimaksud dengan latar netral itu mungkin bisa warna abu-abu atau warna putih, atau mungkin warna atau belakangnya sedikit ngeblur gitu. Nah, kemudian untuk pakaian kalian sendiri, usahakan untuk tidak menggunakan pakaian kaos ya, baju kaos, tapi usahakan itu menggunakan pakaian formal. Itu seperti menggunakan blazer ataupun menggunakan kemeja gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu biasanya tertulis ya alamat, tempat tinggal, dan juga kontak yang bisa dihubungi. Salah satunya itu adalah email kalian dan nomor HP kalian atau nomor WhatsApp. Ini dua ini cukup penting ya. Dan juga kalau memang kalian memiliki sosial media, kalian bisa masukkan nama sosial media kalian di CV kalian, karena sosial media itu juga menjadi salah satu pertimbangan para HRD dalam menilai calon karyawan mereka. Kemudian di sini juga tertulis ya profile atau summary dari diri kalian. Summary itu biasanya kalian tulis saja informasi tentang diri kalian. Apakah kalian berminat terhadap sesuatu, jurusan yang kalian tekuni apa saja, dan juga kalian ingin bekerja sebagai apa. Nah, itu adalah salah satu summary yang perlu kalian buat dalam pembuatan CV. Nah, kemudian biasanya kalian juga memasukkan nih informasi mengenai technical skills atau knowledge kalian. Nah, technical skills atau knowledge itu adalah salah satu faktor utama para HRD dalam menilai calon karyawan. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan calon karyawan yang berkualitas. Jadi, pastikan kalian mengisi skills-skills yang memang kalian kuasai ya. Sebagai contoh nih, kalian menguasai Microsoft Office, maka kalian masukin saja skills kalian itu adalah Microsoft Office. Atau kalian memang bisa memasak dan memang tujuan kalian melamar itu adalah untuk menjadi koki, maka kalian juga harus memasukkan detail tentang masakannya apa yang bisa kalian lakukan gitu. Nah, kemudian kalian juga harus memasukkan yang namanya edukasi ya, atau pendidikan kalian. Jadi edukasi itu ada dua, edukasi formal dan informal. Edukasi formal itu dari SMP, SMA, kuliah, sedangkan informal itu adalah kursus-kursus atau seminar yang kalian ikuti. Untuk edukasi formal sendiri, biasanya kalau kalian memang sudah lulus kuliah, SMA dan kuliah saja itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu memasukkan SMP, SD, apalagi yang TK ya, karena itu nggak relevan dengan dunia pekerjaan nantinya. Tapi kalau kalian memang cuma lulusan SMA, itu kalian nggak usah khawatir, masukin aja. Nah, kemudian untuk edukasi informal, itu kalian bisa memasukkan informasi mengenai kursus-kursus yang pernah kalian ikuti, ataupun seminar-seminar yang pernah kalian hadiri. Jadi, kalaupun seminar atau kursus kalian itu tidak memiliki sertifikat, setidaknya kalian sudah memahami kalau kalian itu pernah menghadiri sebuah seminar yang memiliki ilmu di dalamnya. Bagus lagi kalau seminar yang kalian hadiri itu memiliki sertifikat, jadi kalian bisa tulis di sana kalian memiliki sertifikasi dalam seminar A atau seminar B gitu. Teman-teman juga nggak usah khawatir kalau ternyata kursus kalian itu mungkin terlihat sepele ya.
Sebagai contoh nih, kalian pernah mengikuti kursus mengemudi gitu. Kalian masukin aja di CV kalian, karena kursus mengemudi juga bisa menjadi nilai plus bagi karyawan ya. Karena dengan adanya informasi itu artinya kan kalian bisa menyetir nih. Dan kadang-kadang beberapa perusahaan juga mencari calon karyawan yang bisa membawa mobil kemana-mana gitu. Kemudian untuk informasi selanjutnya biasanya adalah penguasaan bahasa. Untuk penguasaan bahasa sendiri, kalian nggak usah khawatir mengenai bahasa itu harus bahasa asing, enggak. Kadang-kadang kalau kalian menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah saja, masukin saja di situ, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang beberapa perusahaan juga ingin mencari calon karyawan yang memang menguasai bahasa daerah atau bahasa lokal di daerah tersebut. Karena apa? Karena mereka ingin calon karyawannya itu bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu. Karena memang tujuannya adalah mencari calon karyawan dari orang-orang sekitar dulu gitu, atau mungkin kita bilangnya sebagai putra daerah terlebih dahulu gitu. Untuk CV itu sendiri diusahakan itu memiliki 2 halaman ya. Kenapa? Karena dengan adanya 2 halaman itu kalian bisa memasukkan informasi lebih detail mengenai diri kalian, termasuk pendidikan kalian, pengalaman kalian, dan juga minat kalian terhadap suatu pekerjaan itu seperti apa. Karena kalau kalian memasukkan CV itu cuma 1 lembar, itu biasanya informasinya itu kurang jelas ya. Atau mungkin kalau kalian memasukkan CV itu 3 lembar, mungkin terlihat kebanyakan ya. Jadi usahakan sebatas 2 lembar saja. Nah, kemudian yang tak kalah penting itu adalah pengalaman kalian. Pengalaman ini nggak harus pengalaman kerja ya. Pengalaman itu bisa berupa pengalaman magang atau mungkin pengalaman organisasi kalian. Jadi kalian masukin saja itu pengalaman kalian seperti apa, dan jabatan kalian selama di pengalaman itu seperti apa gitu. Jika kalian memang pernah memiliki pengalaman organisasi seperti OSIS atau Pramuka contohnya, kalian masukin saja di situ informasinya dan detail-detail kegiatan yang kalian lakukan. Biasanya untuk detail-detail kegiatan atau pengalaman kalian itu biasanya tertulis 3 atau sampai 5 poin saja. Karena dengan seperti itu, para perekrut akan tahu nih kualitas kalian selama berorganisasi itu seperti apa, agar nanti pada saat kalian bekerja itu akan bisa diterapkan di lingkungan pekerjaan kalian juga. Nah, kemudian untuk pengalaman sendiri biasanya 2 atau 3 pengalaman sebenarnya udah lebih dari cukup sih. Tapi kalau kalian memiliki pengalaman lebih dari 3 mungkin contohnya, usahakan untuk memilih pengalaman yang relevan saja dengan pekerjaan yang akan kalian lamar nantinya. Dan yang paling penting adalah, mungkin banyak orang lupakan, tapi ini adalah poin yang cukup penting pada saat kalian menuliskan CV, yaitu achievement atau project apa yang pernah kalian lakukan. Buat kalian yang bingung apa itu achievement dan project, jadi achievement dan project itu bahasa Indonesia adalah pencapaian dan pekerjaan proyek atau mungkin pekerjaan besar yang pernah kalian lakukan selama berorganisasi. Sebagai contoh nih, kalian pernah jadi seorang koki atau mungkin pernah berorganisasi di lingkungan sekolah, maka kalian harus menulis pencapaian kalian yang pernah kalian lakukan itu apa saja. Sebagai contoh, saya pernah mengadakan perpisahan sekolah dengan dana berapa juta dan berhasil membuat satu sekolah atau mungkin 90% siswa di sekolah merasa puas dengan kegiatan tersebut gitu. Jadi mungkin kalian bisa jelaskan lebih detail mengenai pencapaian apa yang pernah kalian lakukan selama berorganisasi. Nah, kemudian untuk proyek itu sendiri juga biasanya cukup penting ya. Artinya kalau memang kalian tidak memiliki pencapaian, setidaknya kalian pernah melibatkan diri dalam sebuah proyek. Contohnya nih, pada saat kalian kuliah nih, kalian pernah mengikuti proyek penggalangan dana untuk korban-korban di Palestina contohnya. Nah, dengan seperti itu artinya para perekrut atau para HRD bisa mengetahui kalau kalian memang orang-orang yang berkualitas dan memang orang-orang yang bisa berorganisasi dengan baik gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam pembuatan CV ya. Artinya memang CV itu tidak hanya untuk orang-orang yang pernah punya pengalaman kerja, tapi kalau kalian memang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah dan ingin membuat CV, data-data itu cukup penting dimasukkan di dalam diri kalian ya. Nah, jadi itu sih sedikit penjelasan mengenai CV ya. Tapi kalau kalian memang ada informasi lebih detail atau ada yang ingin ditanyakan, silakan saja ditulis di kolom komentar agar kita bisa jawab sama-sama dalam video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di situ. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.